warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak beserta seluruh keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tahukah kalian bangun apa itu? Ya, betul. Itu adalah piramida yang ada di Mesir. Kalau anak-anak melihat piramida, anak-anak pasti ingat dengan rajanya atau penguasanya, yaitu yang biasa disebut sebagai Fir'aun. Fir'aun juga banyak disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang sombong dan ingkar, hingga dia memerintahkan kepada saudaranya untuk membuat bangunan tinggi agar dia bisa melihat Rob Nabi Musa. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Rob Musa, dan sesungguhnya aku memandang Musa sebagai seorang pendusta." Nah, itu adalah kata-kata Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran. Semua raja Mesir sebutannya adalah Fir'aun, sedangkan Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa konon bernama Ramses II, yaitu Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19 yang memerintah selama 66 tahun, yaitu mulai 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Dengan memimpin Mesir kuno selama 66 tahun lamanya, Ramses II telah mengembangkan dinastinya dengan sangat hebat. Dia mengembangkan bidang pertahanan dengan melatih banyak prajurit untuk menyerang. Dia juga mengembangkan pertanian dengan memperbanyak budak. Selanjutnya dia juga banyak sekali mendirikan bangunan yang besar dan sebagian bisa kita temui hingga sekarang. Jadi memang Allah mengaruniai Fir'aun dengan kecerdasan, tetapi dengan kecerdasan yang dikaruniakan Allah kepadanya itu ternyata membuat Fir'aun menjadi orang yang sombong. Anak-anak tahu ini mumi siapa? Ya betul, ini adalah muminya Ramses II atau Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa. Allah memang berkehendak mengabadikan jasadnya sebagai pembelajaran bagi kita semua. Dan ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat An-Naml ayat 14 yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 50 yang artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Kemudian ada dalam Quran surat Yunus ayat 92, maka pada hari itu kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, Allah memang berkehendak menyelamatkan badannya Fir'aun. Hal ini dibuktikan pada tahun 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarah membuka pembalut-pembalut mumi Fir'aun, dan ternyata badan Fir'aun tersebut dalam keadaan utuh hingga bisa dilihat rambut, hidung, janggut, dan bagian tubuh lainnya. Mumi dari Ramses II ini
tinggi, yaitu sekitar 1,7 meter. Kemudian pada 1975, seorang ahli bedah asal Perancis, Maurice Bucaille, mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Dan dia menemukan bahwa jasad mumi itu merupakan Fir'aun yang meninggal di laut. Adapun bukti-bukti tanda meninggalnya di laut adalah terdapat bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya, walaupun sebab kematiannya menurut dia diakibatkan oleh syok. Hal ini benar-benar sesuai dengan Quran. Jadi Quran itu harus benar-benar kita yakini kebenarannya sebagai sumber ilmu dan pelajaran bagi kita semua. Baik, kita kembali lagi ke bangun ruang yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang limas. Limas pun seperti prisma ada banyak, yaitu limas segitiga. Kenapa disebut limas? Karena ujungnya bertemu di satu titik atau runcing ya, sedangkan alasnya berbentuk segitiga, maka disebut sebagai limas segitiga. Ketika alasnya berbentuk segi empat, maka dia disebut sebagai limas segi empat. Ketika alasnya berbentuk segi lima, maka dia disebut sebagai limas segi lima. Dan ketika alasnya berbentuk segi enam, maka dia disebut sebagai limas segi enam, dan seterusnya. Ketika alasnya segi banyak, maka dia akan juga disebut sebagai limas segi banyak. Sifat-sifat limas antara lain memiliki sisi alas yang berupa bangun datar segi N, berarti bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Kemudian memiliki sisi tegak yang semuanya berbentuk segitiga, sehingga ujungnya berbentuk runcing. Memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan semua sisi tegaknya, tadi yang guru sebut sebagai ujungnya runcing tadi ya. Memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan titik pusat sisi alasnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari limas. Kita lihat bangun limasnya seperti ini ya, persis seperti bangun piramida. Ada sekarang banyak tiruan bangunan-bangunan piramida seperti ini yang banyak kita jumpai di berbagai tempat di dunia. Ini adalah jaring-jaring limas. Kalau kita sudah mulai membuka jaring-jaring, biasanya apa yang akan kita hitung? Ya, betul. Yang akan kita hitung adalah luas permukaan. Karena luas jaring-jaring adalah sama dengan luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan atau luas jaring-jaringnya ya. Nah, seperti ini limas kalau kita buka. Sama dengan luas alas ditambah N kali luas sisi tegak atau ST. Jadi LA ditambah NLST. N-nya itu adalah segi ke N-nya atau alasnya itu apakah berbentuk segitiga, berarti N kali, berarti 3 kali luas sisi tegaknya. Kemudian kalau segi 4 berarti 4 kali luas sisi tegaknya dan seterusnya. Di mana LA itu adalah luas alas, N adalah jumlah sisi tegak, yaitu sama dengan segi bangun datarnya atau alasnya itu segi ke N, segi berapa. Kemudian LST adalah luas sisi tegaknya. Sekarang kita akan mencoba melihat atau menghitung volumenya. Ini adalah sebuah bangun ruang berbentuk apa? Kubus, betul. Bangun ruang kubus ini sebenarnya kalau kita buat potongan ke tengahnya seperti ini akan membentuk berapa limas? Ya, membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu yang alasnya ABCD, kemudian yang alasnya BCGH, kemudian yang alasnya
GHEF, dan kemudian yang alasnya HEAD, kemudian yang alasnya ABFE, dan yang terakhir yang alasnya DCGH. Jadi ternyata ada 6 bangun ruang limas. Maka volume salah satu bangun ruang limasnya tadi, yaitu kita ambil satu ya, volume limas ABCDO sama dengan 1/6 volume kubus ABCDEFGH. Nah, 1/6 itu kenapa tadi? Karena volume limasnya itu adalah 1/6-nya, atau kubus tadi bisa dibagi 6 limas. Maka sama dengan 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Anak-anak tahu ya, sisinya itu AB itu sisi, BC sisi, CG juga sisi, dan seterusnya. Maka 1/6 kali sisi kuadrat kali sisi. Atau sisi kuadrat tadi luas alasnya ya, yang berbentuk persegi atau bujur sangkar, atau sama dengan 1/6 kali luas alas kali 2T. Kenapa 2T? Tinggi limas adalah antara O ke titik tengah alasnya yang ABCD. Berarti tinggi kubus itu adalah 2 kali T. Maka rumusnya menjadi 1/6 kali luas alas kali 2T. Atau sama dengan 1/3 kali luas alas kali T. Cukup jelas ya anak-anak? Sebuah contoh limas A, B, C, D, T. Nah, di sini volume limasnya dari tadi ya sudah tahu, rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali T sama dengan 1/3 kali 10, kan sisinya 10 ya, berarti 10 kali 10 kali, kalau T-nya 12. T-nya itu antara titik puncak dengan titik pusat atau titik tengahnya alas A, B, C, D. Maka sama dengan 1/3 kali 100 kali 12 berarti sama dengan 400 cm kubik. Ya, volume harus pakai pangkat 3 atau kubik. Kemudian luas permukaannya adalah, tadi rumusnya sudah ya, luas alas kali N itu berarti segi berapa tadi alasnya, kali luas sisi tegak. Luas alasnya tadi adalah 10 kali 10 ya, sisi kuadrat, ditambah ini karena 5 segi 4, berarti N-nya 4. 4 kali luas sisi tegaknya kan berarti luas segitiga ya. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 10 tinggi. Segitiganya itu adalah 13. Berarti sama dengan 100 ditambah 4 kali 65. Sama dengan 360 cm persegi. Jadi kalau luas itu pasti tandanya persegi, sedangkan kalau volume pasti tandanya kubik. Volume itu bangun ruang kubik, sedangkan luas itu adalah luas jaring-jaringnya, yaitu bangun datar ya, berarti persegi. Bangun ruang berikutnya adalah kerucut. Kerucut sifat-sifatnya memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, memiliki sisi lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut, memiliki titik puncak yang di sini digambar ini adalah C, memiliki tinggi yang merupakan jarak antara puncak antara C dengan titik pusat dari alasnya, yaitu dengan A, dengan bidang alasnya. Nah, sebenarnya kerucut ini juga seperti limas ya, tetapi bentuk alasnya itu adalah lingkaran.
Ini adalah pegunungan Casacatue di daerah Meksiko. Nah, pegunungan ini kalau anak-anak perhatikan bentuknya seperti kerucut. Dan ini bukan bentukan manusia loh, ini benar-benar bentukan alam atau proses yang terjadi di alam. Nah, coba nanti anak-anak boleh bertanya pada guru IPA-nya atau pada orang lain, kenapa kok bisa ya bentuknya seperti itu? Ini salah satu bentuk bangun ruang yang menyerupai kerucut, yaitu ini seperti tendanya orang Indian ya. Kalau dilihat dari tendanya orang Indian ini, sebenarnya kerucut itu adalah limas tapi yang alasnya segi banyak. Ini kelihatan masih seginya, tetapi kalau kerucut itu sudah nggak kelihatan seginya, jadi tidak memiliki lagi titik sudut. Titiknya tidak terhingga. Kemudian yang lainnya ini di dekat kita ya, tetangga kita, anak-anak pasti sudah pernah ke sana, yaitu Monumen Jogja Kembali. Nah, bentuknya juga menyerupai kerucut. Nah, ini anak-anak pasti suka nih, Bu Guru juga suka. Es krim, ini contongnya atau kerupuknya itu juga berbentuk kerucut. Ada tumpeng juga berbentuk kerucut. Kemudian ada lagi ini topi-topi ulang tahun atau topi-topi perayaan lah. Itu berbentuk juga seperti kerucut. Kalau kita lihat kerucut bentuknya seperti ini ya, dia bangun ruang gitu. Dan di sini sebenarnya kerucut memiliki dua bidang, yaitu yang pertama bidang alasnya yang bawah dan yang kedua adalah selimutnya. Atau kalau dilimas itu berarti sisi tegaknya. Nah, ini kalau kita buka ya dari kerucut, ini bagian alasnya seperti ini dan selimut kerucutnya kalau dibuka ternyata bentuknya seperti itu ya. Di mana anak-anak bisa tahu bahwa T itu adalah tinggi kerucut, R itu adalah jari-jari lingkaran yang alasnya kerucut, sedangkan S itu sebenarnya garis imajiner, garis yang tidak sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kerucut seolah-olah pinggirnya kan ada garisnya, padahal tidak ada garisnya. Itu disebut garis imajiner. Nanti anak-anak perlu mencari garis imajiner ini untuk menghitung luas permukaan dari kerucut. Nah, sekarang kita lihat ya, ini tadi yang seperti selimut, seperti tendanya orang Indian. Kita akan mencoba menghitung selimutnya ya, karena kalau luas permukaan itu kan luas alas ditambah selimut. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang selimut kerucut. Rumusnya adalah 1/2 kali keliling apa? Keliling alas kali S. Tadi S apa? S itu garis imajiner. Jadi kalau kita lihat dari depan seolah-olah tuh sampingnya ada garisnya atau garis imajinernya lah. Nah, sama dengan 1/2 kali keliling kan 2 kali pi kali R ya, kali S atau garis imajiner di sampingnya. Sama dengan pi kali R kali S. Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14, R-nya adalah jari-jari, dan S-nya adalah garis imajiner. Sekarang kita akan buka kenapa kok rumusnya seperti itu. Nah, ini kalau dibuka, tadi selimutnya seperti ini ya, ada S atau garis imajinernya tadi. Nah, sekarang coba kerucut itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian kita susun seperti ini. Jadi yang satu di atas, bagian 2 di bawah, bagian 3 di atas, bagian 4 di bawah, bagian 5 di atas, bagian 6 di bawah, bagian 7 di atas, bagian 8 separuh di bawah sebelah kanan dan di bawah sebelah kiri. Nah, kalau anak-anak perhatikan, gambar itu menyerupai bangun datar berbentuk persegi panjang. Nah, kalau berarti panjangnya atau yang sisi bawahnya itu yang ada angka 82468 itu adalah setengah kali
kelilingnya. Kan kalau utuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah ini karena cuma setengahnya, berarti setengah keliling lingkaran kali itu kan panjang kali lebar ya. Kalau persegi panjang kali lebarnya adalah garis imajiner tadi. Maka selimut kerucut rumusnya menjadi seperti tadi ya, yaitu 1/2 kali keliling kali S atau sama dengan Pi kali R kali S. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Maka cara menghitung luas permukaan kerucut sama dengan luas alasnya ditambah luas selimut. Tadi luas selimut sama dengan Pi kali R kali S, luas alasnya Pi kali R kuadrat. Maka luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas sama dengan Pi RS ditambah Pi R kuadrat atau sama dengan kita kumpulkan PR-nya ya. PR kali dalam kurung S ditambah R. Nah, untuk menghitung volume kerucut, tadi Bu Guru mengulang lagi ya. Sebenarnya kerucut itu hampir sama seperti limas. Ujungnya atau puncaknya runcing, sedangkan alasnya seginya tidak terhingga atau dia lingkaran. Maka rumusnya untuk menghitung volume kerucut juga tidak berbeda dengan menghitung volume limas. Kalau volume limas tadi adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, maka sama dengan kerucut 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sama dengan 1/3 kali Pi R kuadrat kali tinggi. Sama dengan 1/3 Pi R kuadrat T. Nah, ini biar anak-anak mudah menghafalnya. Sebuah contoh soal. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari atau R, alasnya adalah 7 cm. Tinggi kerucut atau kok digambar T sama dengan 24 cm dan garis imajiner atau garis pelukis atau digambar disebut sebagai S sepanjang 25 cm. Berapa luas permukaan dan volumenya? Kita kerjakan dulu volumenya, yaitu 1/3, tadi rumusnya ya, 1/3 kali Pi R kuadrat T sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24 sama dengan 1232 cm kubik. Sedangkan luas permukaan kerucut adalah Pi R kali dalam kurung S ditambah R sama dengan 22/7 kali 7 kali dalam kurung 25 tambah 7 sama dengan 704 cm persegi. Bangun ruang berikutnya adalah ini. Anak-anak tahu? Ya, betul sekali. Gedung ini menyerupai bangun ruang berbentuk bola. Bola memiliki sifat-sifat memiliki satu sisi lengkung tertutup. Jadi hanya satu sisi aja dan lengkung. Kemudian B tidak memiliki bidang datar sama sekali. C tidak memiliki rusuk karena cuma satu sisi ya, tidak ada pertemuan antara sisi-sisinya. Dan D tidak memiliki titik sudut. Itu adalah sifat-sifat dari bola. Bola kalau dibuka bentuk jaring-jaringnya akan seperti ini ya. Jadi hanya satu sisi saja, tapi berhubungan sehingga nanti kalau ditutup berbentuk seperti bola. Maka rumus dari luas permukaan bola itu adalah 4 Pi R kuadrat. Sedangkan rumus dari volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. R-nya di mana? Yaitu garis imajiner di dalam bola antara titik pusat ke selimutnya. Contoh soal.
Sebuah bola dengan jari-jari 14 cm, maka luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat sama dengan 4 kali 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 2464 cm persegi. Sedangkan volumenya adalah 4/3 pi r pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14 sama dengan 11.498,67 cm kubik, atau kalau kita bulatkan bisa menjadi 11.499 cm kubik. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita dalam bangun ruang part 2 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak, mudah-mudahan anak-anak memahaminya dan mudah mengerjakan soal-soalnya juga. Kalau Bu Guru ada salah, Bu Guru mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.